what's up? Kembali lagi di podcast Semandayu. Gila. Gila. Kali ini kita kembali lagi di segmen Apa Kabar Alumni. Kali ini, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Raihan Suro Saputra. Saya dari kelas IPS 11 IPS 1. Nah, di depan saya ini ada tamu spesial. Waduh. Boleh perkenalkan dulu kan, namanya siapa Kak? Dan angkatan berapa nih? Boleh banget dong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lukiarta Cesar Pradana. Kepanjangan kan namanya gitu kan. Biasanya saya di sekolah dipanggil dengan nama Luki gitu kan. Oh, beruntung gitu ya? Wah, Luki. iya beruntung. Kalau nama bahasa Jawanya Bejo gitu kan. Oh, oke. Saya lulusan angkatan 2021 gitu. Angkatan corona kedua lah. Angkatan corona kedua ya? Iya gitu. Kali ini saya bakal nanya tentang kakak nih. Sekarang tuh kakak tuh lanjut ke kuliah atau kerja gitu? Untuk sekarang saya lanjut kuliah gitu. Oh, kuliah di mana tuh kak? Saya kuliah di Universitas Gunadarma. Di mana tuh? Universitas Gunadarma itu untuk kampus saya sendiri terletak di Depok gitu. Depok, masih Jawa Barat berarti? Masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat kan ya? Iya. Oh. Kenapa pilih kuliah di Gunadarma? Alasannya kenapa gitu? Waduh, ceritanya bakal panjang nih. Alasan saya karena pada saat itu ada yang namanya tawaran beasiswa. Pakai beasiswa? Beasiswa. Buset. Sebelumnya saya kan dapat tawaran dari BK gitu, bahwasannya untuk siswa eligible Apa tuh? bisa direkomendasikan untuk lanjut beasiswa Gunadarma. Bukannya sebenarnya semua siswa itu bisa sih melanjutkan ke beasiswa, cuma lebih direkomendasikan bahwa siswa yang eligible itu bisa masuk gitu, karena bisa bersaing gitu. Eligible tuh apa tuh kak? Eligible itu sendiri siswa yang nilainya mumpuni gitu. Oh. Masuk ke peringkat sekolah gitu. Oh, berarti kakak ini termasuk ini ya, pinter ya? Waduh, gimana ya? Itu tergantung dari penilaian seseorang gitu. Kakak berarti udah ini apa sih? Termasuk siswa-siswa unggul gitu berarti ya? Ya, alhamdulillah adalah. Jurusan yang kakak ambil itu apa? Untuk jurusan saya sendiri teknik komputer. Anak IT banget berarti. Waduh, anak IT banget. Siap. Itu belajar itu tentang ngapain tuh kak? Kalau Teknik untuk jurusan saya sendiri lebih ke robotika. Cuma kalau yang namanya jurusan IT itu kita belajar semua basic komputer gitu. Kayak mulai dari pemrograman, hardware kayak gitu. Terus saya juga robot jalan juga pasti ada pemrogramannya juga kan kayak? Iya. Sebenarnya nih kakak nih dari awal nih ya, dari misalnya kelas 12 nih ya. Iya. Dari awal tuh mau masuk ke apa ya? Kenapa masuk ke universitas? Kenapa nggak kerja dulu? Apa emang sebelumnya kerja dulu lah atau langsung masuk universitas itu gimana kak? Kalau saya sendiri gimana ya? Sebelumnya ada niatan untuk kerja gitu kan. Cuma kan saya dapat tawaran dari sekolah bahwasannya kita ini sekolah tuh bukan berarti harus make full biaya dari kita, karena nggak semua orang mampu untuk melanjutkan sekolah gitu kan. Gitu. Iya. Saya juga sebenarnya tuh masih bingung kak. Kan saya nih ada sedikit curhat dulu ya, bentar ya teman-teman. Curhat dulu bentar. Boleh dong, boleh. Saya tuh masih bingung. Saya tuh masih mau milih kerja dulu atau langsung kuliah. Soalnya kan kalau misal saya kerja dulu kan gimana ya, kuliah tuh jadi tuh nggak jadi beban pikiran orang tua gitu. Kalau misal kita mau langsung ke kuliah gitu, takutnya tuh malah males-malesan gitu. Takutnya gitu. Masih mending mau pengen gap year dulu lah. Pengen kerja dulu, cari pengalaman itu. Menurut kakek itu gimana? Kalau menurut pribadi saya sendiri ya, menurut pandang saya sendiri gini, kuliah itu sebagai batu loncatan aja gitu kan.
bukan berarti kita sekolah fokus di jurusan tersebut, kita bakal kerja di ranah tersebut juga gitu kan. Karena yang namanya nasib kan nggak ada yang tahu lah ya beda-beda gitu kan, ya. beda-beda. Tergantung bagaimana cara kita menjalankan gitu untuk kedepannya gitu. Iya iya. Nah nih kan kakak kan masuk nih ke kampus. Corona nggak sih kakak? Pas masuk kampus masih corona ya? Masih. Kesan pertama itu gimana? Kesan pertama? Untuk kesan pertama ya sama halnya pada saat kita masuk ke ranah SMP dan SMA gitu kan, kayak kita apa ya, masih malu-malu gitulah, kayak shock kultur gitu, shock kultur. Nah, kultur mereka gimana sih gitu kan, gitu. Kayaknya tuh misalnya kita nih teman-temannya tuh gimana sih kalau misalnya kan kita kan di SMA kan pasti bareng gitu ya. Kalau di kuliah tuh misal sama kayak SMA atau beda 100% beda tuh gimana kak? Kalau untuk saat ini ya masih sama kayak SMA, masih sama ya? Cuma tergantung dari kita sendiri gimana caranya kita buat nyari teman gitu kan, buat nyari relasi untuk kedepannya. Karena kan kalau biasanya di ranah kuliah itu teman kita bukan dari satu daerah saja gitu kan, dari berbagai daerah. Yang paling jauh dari mana tuh kak? Waduh, kalau setahu saya dari teman kelas saya sendiri ya, Sumatera ada, Jambi ada tuh. Buset, iya. Sumatera. Iya, Gunadarma ada. tuh di masih lupa. Di Depok. Oh di Depok ya, di Iya. Depok ya. Lupa saya. Depok, Gunadarma. Di itu tuh di universitas tuh ada kegiatan eskul nggak sih kayak SMA SMP gitu? Misalnya eskul basket atau apa gitu ada nggak? Untuk ekstrakurikuler ada. Kalau di ranah kuliah itu sendiri biasa disebut dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu. Oh, iya. Cuman beda penyebutan aja, beda nama gitu. Beda nama, tapi kayak Iya, misal basket, futsal ada. masih ada. Berarti cuman beda nama doang ya? Beda nama doang. Di rename doang. Iya, di rename gitu. Kan kakak nih udah jadi mahasiswa nih ya. Nah, Iya. kegiatannya tuh apa aja sih kak sehari-hari sebagai mahasiswa? Kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa. Hmm. Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, kegiatan saya sehari-hari sama aja gitu kan. Sama halnya seperti pada saat saya kelas 12. Berhubung saya lulusan corona nih, maksudnya angkatan corona juga Iya, gitu. angkatan corona ya. Kegiatan saya di kelas 12 itu ya daring gitu, mengerjakan tugas dan membantu orang tua, membantu pekerjaan gitu. Sama halnya seperti itulah. Cuma Kuliah juga, ada perbedaan sedikit. Mungkin kalau di ranah kuliah itu sendiri ada perbedaan di pola jam tidur gitu. Maksudnya? Ya pola tidur kita berubah gitu karena tugasnya mungkin agak sedikit berbeda gitu. Oh, Kayak lebih banyak gitu. Iya, lebih banyak gitu. Buset. Nah. Waduh. Jadi bingung pengen kuliah. Waduh, jangan gitu dong. Nah, kan tadi kan ya masalah tadi tuh. Nah, kakak tuh nge-manage waktunya tuh gimana sih buat kegiatan sehari-hari sama kuliah tuh? Buat main kan kakak pasti kan main atau gimana gitu ya. Nah, memanage waktunya tuh gimana? Kalau pandangan saya sendiri seperti ini ya, kita kan sebagai manusia itu kan sama seperti manusia lainnya gitu kan, Iya, pasti butuh yang setuju, namanya ya. makan, Iya. tidur gitu. Cuman bagaimana cara kita memandang gitu kan? Kalau orang kan sibuk itu biasanya dibikin sibuk sendiri gitu, kayak terlalu banyak memikirkan suatu hal, jadi merasa bahwa dirinya sibuk gitu kan. Padahal kalau kita mampu memanage waktu kita gitu, kayak misalnya nggak memikirkan suatu hal gitu, suatu hal yang panjang lebar yang sia-sia istilahnya gitu kan, ya sama aja kayak manusia pada umumnya gitu. Iya. Berarti masih sempat gitu main Iya, gitu masih ya. sempat. Tapi dibagikan kalau misalnya main ya main, kalau misalnya lagi kuliah ya kuliah, gitu Kuliah kayak. gitu. BTW masih daring kan kakak? Masih daring ya? iya. Jadi, tapi kakak pernah masuk ke kelas nggak? Untuk sekarang ini belum gitu. Belum, jadi belum tahu gitu. Belum tahu Kalau- kelasnya di mana atau gimana? Mungkin kalau di Gunadarma itu sendiri kan kampus kita dipencar-pencar tuh. Iya. Dipencar-pencar. Maksudnya dipencar-pencar di seluruh Jabodetabek gitu kan. Oh, berarti ada banyak gitu ya? Iya.
baru minggu-minggu kemarin nih saya ini apa namanya ceritanya datang ke kampus gitu. Cuman kampus buat administrasi doang gitu, kampus utama. Nah, kalau untuk kampus khusus kelas saya sendiri itu belum gitu. Berarti Nggak belum sempet tahu, sih. belum Iya, tahu berarti ya? Vibes-nya gimana gitu ya, Vibes-nya kayak gimana belum tahu ya? belum tahu gitu kan. Nah, lanjutnya ya, motivasi buat adik-adik termasuk buat saya nih ya, yang pengen kuliah gitu, yang pengen lanjut ke jenjang selanjutnya gitu, kuliah gitu, gimana motivasi dari kakak? Kalau untuk motivasi dari saya nih ya, kalian fokusin apa yang ada di depan kalian dulu gitu. Jangan terlalu memikirkan yang jauh-jauh gitulah. Karena kalau kalian memikirkan yang jauh-jauh gitu, mau ke depannya bakal kayak gimana, ya kalian nggak Susah bakal gitu ya? ada ini progresnya, bakal kepikiran kayak gitu terus. Kayak apa ya? Istilahnya overthinking gitulah Nah, ya, mikirin ujung-ujungnya. itu terus ya? Overthinking kan lu gini, apa namanya? Tak berujung gitulah, memikirkan iya. suatu hal gitu yang ujung-ujungnya malah berdampak pada kalian sendiri gitu kan, kepada mental kalian Mental health gitu ya, mental mental health health gitu kita kan. gitu ya. Iya. Nah, apa nih kata-kata mutiara yang terakhir nih, soal terakhir ya. Kata-kata mutiara buat Semandayu. Gitu. Waduh, gimana ya? Kata-kata mutiara Semanda buat Iya, buat Semandayu Semandayu, buat nih. Semandayu. Aduh, Apa nih? kata-kata mutiara. Aduh. Aduh. Ada nggak nih? Pesan aja deh, boleh Ya, nggak? pesan, ya, pesan boleh. Semoga Semandayu kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi sekolah yang bisa dipandang mulai dari ranah provinsi hingga nasional gitu kan. Amin, ya Allah, gitu kan. Amin banget. Ya. Nah, Udah nih ya. Nah, terima kasih banget kakak Lucky dari Universitas Gunadarma, alumni Semandayu tahun 2021. 2021 sudah menemani kami, termasuk saya di sini. Kita closing aja lah ya. Tapi ada pantun nih, Kak. Waduh, boleh dong. Apa nih? Ada burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Tepuk tangan dulu dong. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.